Definisi analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti informasi harga dan volume. Analisis teknikal juga didefinisikan sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Asumsi analisis teknikal. Pihak yang melakukan analisis teknikal disebut juga sebagai analisis teknikal. Para analis teknikal percaya bahwa mereka bisa mengetahui pola pergerakan harga saham di masa datang dengan berdasarkan pada observasi pergerakan harga saham di masa lalu. Namun, filosofi ini bertentangan dengan hipotesis efisiensi pasar dan analisis fundamental, di mana pada hipotesis efisiensi pasar, kerja saham di masa lalu tidak akan memengaruhi kinerja saham di masa datang, sedangkan pada analisis fundamental, keputusan investasi atas nilai suatu saham didasarkan pada faktor fundamental ekonomi dan faktor fundamental industri yang mempengaruhi faktor fundamental perusahaan. Bagi para analis teknikal, mereka tidak perlu lagi melakukan analisis terhadap variabel ekonomi dan variabel perusahaan untuk mengestimasi nilai saham, karena informasi harga saham di masa lalu sudah dipakai untuk mengestimasi harga saham di masa datang. Keputusan analisis teknikal dalam menjual maupun membeli saham didasari oleh data-data harga dan volume perdagangan saham di masa lalu. Informasi data masa lalu tersebut akan mendasari prediksi mereka atas pola perilaku harga saham di masa datang. Menurut Levy tahun 1966 mengemukakan beberapa asumsi yang mendasari pendapat tersebut. Yang pertama, nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran ditentukan oleh berbagai faktor, baik faktor rasional maupun faktor yang tidak rasional. Faktor tersebut meliputi berbagai variabel ekonomi dan variabel fundamental serta faktor seperti opini yang beredar, mood investor, dan ramalan-ramalan investor. Yang ketiga, harga-harga sekuritas secara individual dan nilai pasar secara keseluruhan cenderung bergerak mengikuti suatu tren selama jangka waktu yang relatif panjang. Yang keempat, tren perubahan harga dan nilai pasar dapat berubah karena perubahan hubungan permintaan dan penawaran. Hubungan tersebut akan bisa dideteksi dengan melihat diagram reaksi yang terjadi. Proses penyesuaian harga saham tersebut bisa digambarkan seperti dalam gambar 16.1, di mana informasi yang baru masuk menyebabkan penurunan harga. Meskipun tidak berlangsung dengan cepat, penurunan yang relatif lambat tersebut lebih merupakan suatu tren penurunan harga. Ketika tren ini mulai terbentuk, para analis teknikal akan mulai memanfaatkan tren perubahan tersebut untuk mencari keuntungan. Mereka mencari keuntungan dari proses penyesuaian harga saham tersebut. Maka, analisis teknikal akan membeli saham pada saat awal tren naik agar bisa menikmati keuntungan, yang nantinya pada saat harga keseimbangan baru, mereka akan menjual jika tren harga cenderung menurun. Keuntungan dalam pemakaian analisis teknikal tidak terlepas dari banyaknya asumsi yang dipercayai oleh para analis teknikal. Yang pertama, investor dapat mengakses informasi dengan cepat. Yang kedua, investor memiliki insting yang tajam atas pergerakan harga pasar. Yang ketiga, investor dapat memperoleh keuntungan abnormal. Mereka percaya bahwa jika seorang investor dapat mengakses informasi dengan cepat, memiliki kemampuan analitis yang tinggi, dan memiliki insting yang tajam atas pergerakan harga pasar setelah ada informasi baru, maka investor tersebut dapat memperoleh keuntungan abnormal yang melebihi return pasar dan investor lainnya. Kemudian keuntungan yang keempat ialah mampu mengidentifikasi pergerakan harga saham, dan yang kelima, mampu memanfaatkan penyesuaian harga saham. Bagi para analis teknikal, dengan menggunakan data pasar, investor hanya perlu mengidentifikasi kecenderungan pergerakan harga saham dan menentukan waktu yang tepat untuk membeli, kapan mau membeli atau menjual saham, sehingga dapat memanfaatkan penyesuaian harga saham dan memperoleh keuntungan. Selain adanya keuntungan dalam pemakaian atau dalam menggunakan analisis teknikal, ada pula kritik terhadap analisis teknikal, bahwa analisis ini hanya didasarkan pada data historis. Sehingga yang pertama, karena hanya
didasarkan pada data historis, maka yang pertama tidak mempertimbangkan faktor fundamental. Yang kedua, prediksi harga saham di masa depan tidak selalu akurat. Karena tidak mempertimbangkan faktor fundamental yang mendasari pergerakan harga saham seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kinerja perusahaan, maka analisis teknikal tidak selalu dapat memberikan prediksi yang akurat tentang pergerakan harga saham di masa depan. Selain itu, penggunaan analisis teknikal dapat menyebabkan itu pola pikir investor tidak luas atau sempit. Jadi investor itu mengambil informasi baru yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham, sehingga investor kehilangan peluang untuk mengurangi risiko kerugiannya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik analisis teknikal. Para pengguna analisis teknikal di samping disebut sebagai analisis teknikal juga disebut sebagai cards karena dalam aktivitasnya mereka merekam data atau membuat grafik atau chart pergerakan harga saham dan volume perdagangan. Beberapa contoh teknik penggunaan grafik dalam analisis teknikal yaitu yang pertama ada the Dow Theory. Teori ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pergerakan harga saham bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama atau beberapa tahun. Yang kedua yaitu secondary atau intermediate trend, yaitu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Pergerakan sekunder ini muncul sebagai pergerakan yang bersifat sebagai penyimpangan dari pergerakan primer dan biasanya terjadi dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Lalu yang ketiga ada minor trend atau day to day move, merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Nah, untuk menggambarkan pola pergerakan harga-harga saham dalam primary trend dan the Dow Theory dikenal adanya 2 istilah, yaitu yang pertama pasar dalam kondisi bergairah atau bull market, dan yang kedua yaitu pasar yang lesu atau bear market. Bull market terjadi ketika pergerakan harga-harga saham dalam primary trend cenderung untuk bergerak naik, sedangkan bear market menunjukkan pergerakan harga-harga saham dalam primary trend yang cenderung turun. Yang kedua yaitu rata-rata bergerak. Teknik rata-rata bergerak atau moving average adalah salah satu teknik yang dipakai dalam analisis teknikal untuk mendeteksi dan menganalisis pergerakan harga saham, baik saham individual maupun seluruh saham di pasar modal. Tujuan penggunaan teknik tersebut adalah untuk mendeteksi arah pergerakan harga saham dan besarnya tingkat pergerakan tersebut. Perhitungan rata-rata bergerak tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga menghasilkan sebuah garis tren rata-rata bergerak yang menunjukkan tren pergerakan harga saham. Selanjutnya, garis tren yang dihasilkan tersebut nantinya akan bisa dipakai untuk memprediksi arah pergerakan saham di masa depan. Di samping berguna untuk memprediksi arah pergerakan harga saham, garis tren yang dihasilkan juga berguna dalam pengambilan keputusan menjual atau membeli saham. Lalu, kesimpulan sementara yang dapat ditarik dari metode ini yaitu bahwa investor dianjurkan untuk membeli saham jika garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham melampaui garis tersebut. Yang kedua, harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. Lalu yang ketiga, harga saham saat ini berada di atas garis rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Sedangkan investor disarankan untuk menjual saham jika harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Yang kedua, harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Yang ketiga, harga saham yang cenderung mengalami kenaikan atau berada di bawah garis rata-rata bergerak, tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Yang ketiga yaitu relative strength. Teknik relative strength digunakan untuk menganalisis saham individual ataupun saham-saham dalam industri.
Relative strength menggambarkan rasio antara harga saham dengan indeks pasar atau indeks tertentu. Dalam penggunaan relative strength, jika terjadi tren pergerakan harga saham yang meningkat, maka bagi investor pergerakan seperti ini merupakan sinyal akan terjadinya peningkatan rasio harga saham dibanding indeks pasar. Di samping itu, penggunaan relative strength juga bisa digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor industri mana saja yang menarik dan menguntungkan. Selanjutnya yaitu trading rule dalam analisis teknikal. Dalam tataran praktik para analis teknikal, mereka biasanya membuat suatu aturan perdagangan atau trading rules yang bisa dipakai sebagai patokan dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham. Dalam gambaran tersebut ditunjukkan beberapa tren pergerakan harga saham yang terdiri atas tren penurunan atau declining trend, tren peningkatan atau rising trend, dan tren mendatar atau flat trend. Tren pergerakan harga saham mencapai titik tertinggi pada saat mencapai titik puncak atau back point, dan mencapai titik yang paling rendah pada saat mencapai titik terendah atau through point. Selanjutnya yaitu gambar aturan perdagangan atau trading rules sebagai indikator membeli atau menjual saham dalam analisis teknikal. Gambar tersebut diawali oleh tren penurunan harga saham sehingga mencapai titik terendah atau through point. Setelah mencapai titik terendah, kemudian dilanjutkan oleh terjadinya tren peningkatan harga saham. Pada situasi saat pergerakan harga saham mencapai titik terendah dan mulai meningkat, bagi para analis teknikal merupakan indikator atau sinyal untuk melakukan tindakan membeli saham. Berikutnya, tren peningkatan harga saham tersebut akan mencapai pundaknya pada saat harga saham mencapai titik puncak atau break point. Dalam situasi seperti ini, para analisis teknikal biasanya akan menahan saham yang dimiliki untuk dijual di kemudian hari. Idealnya saham sebaiknya dijual pada saat mencapai titik puncak, tetapi dalam kenyataannya sulit untuk menentukan kapan titik puncak akan terjadi. Lalu tren berikutnya adalah tren pergerakan harga saham yang mendatar atau flat. Pada saat ini para analis teknikal bisa saja menjual sahamnya, tetapi di satu sisi mereka mungkin berharap akan terjadi lagi tren peningkatan, sehingga mereka lebih memilih untuk menahan sahamnya dan tidak segera dijual. Lalu sinyal untuk membeli saham akan terjadi lagi ketika tren penurunan sudah mencapai titik terendah dan diikuti oleh tren peningkatan harga saham. Metode pengeplotan grafik. Teknik lainnya untuk menggambarkan pola pergerakan harga saham adalah dengan menyusun grafik atau chart dari pergerakan harga saham secara individual selama waktu tertentu. Penggunaan grafik pergerakan saham sangat terkait dengan pendapat para analisis teknikal yang percaya bahwa pada dasarnya pergerakan harga saham akan membentuk suatu tren yang bisa dideteksi dan digambarkan. Dengan membuat gambaran pergerakan harga saham tersebut secara visual dan memperhatikan kekuatan daya tarik-menarik permintaan dan penawaran, investor berharap bahwa mereka akan mampu memprediksi arah pergerakan harga saham di kemudian hari. Grafik batang atau bar chart salah satu bentuk grafik yang paling banyak digunakan oleh para analisis teknikal adalah grafik batang. Grafik batang adalah cara yang paling sederhana dalam analisis teknikal yang menggambarkan pergerakan harga saham, di mana bagian terpenting dari grafik batang adalah identifikasi harga pembuka dan harga penutup. Harga pembuka memiliki arti penting karena mencerminkan psikologi dari pelaku pasar sebagai awal dari sesi perdagangan, dan harga penutup memiliki arti penting karena mencerminkan pedagang dan investor yang bersedia mengambil posisi overnight. Dalam gambar 16.6 menunjukkan ilustrasi bentuk grafik batang, di mana bagian atas dari batang menunjukkan catatan harga tertinggi, sedangkan bagian bawah menunjukkan catatan harga terendah. Sedangkan pada garis horizontal pada sebelah kiri batang mencerminkan harga buka, dan pada garis horizontal sebelah kanan mencerminkan harga tutup. Sumbu vertikal dalam grafik batang menunjukkan harga saham, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan waktu. Pergerakan harga saham setiap harinya ditunjukkan oleh diagram batang vertikal atau bar vertikal, di mana ujung atasnya menunjukkan harga tertinggi saham, sedangkan ujung bawahnya menunjukkan harga terendah saham pada hari itu.
Grafik batang biasanya juga disertai dengan grafik batang tambahan di bagian bawahnya yang menunjukkan volume perdagangan harga saham yang dapat dilihat pada gambar 16.7. Point and figure chart, metode penggrafikan angka atau poin dan gambar atau point and figure chart berbeda dengan metode lainnya. Dalam hal aksis horizontal tidak mengukur waktu melainkan jumlah perdagangan dalam kisar harga tertentu. Jenis chart seperti ini lebih kompleks dibandingkan dengan bar chart biasanya karena menggambarkan perubahan harga saham yang berubah secara signifikan. Grafik poin dan gambar terdiri atas rangkaian O dan X yang dikenal sebagai kotak-kotak. Poin O mencerminkan penurunan harga saham dan poin X mencerminkan peningkatan harga, di mana setiap kotak mencerminkan himpunan pergerakan harga saham tertentu. Contohnya, pengeplotan harga pasar saham sebesar Rp10 pada setiap kotak untuk perdagangan di atas Rp200, maka setiap peningkatan harga sebesar Rp10, poin X baru berbentuk dalam bentuk grafik tersebut. Bila kenaikan harga sebesar Rp9, maka tidak ada poin X baru yang terbentuk. Dan sebaliknya, bila terjadi penurunan harga sebesar Rp10, maka poin O baru terbentuk dalam grafik tersebut. Grafik garis atau line chart. Grafik garis hanya menggambarkan harga tutup, di mana garis ini disusun dalam bentuk kontinu yang menghubungkan harga penutup antar interval waktu secara berurutan. Walaupun grafik garis tidak menyediakan cukup informasi seperti halnya grafik batang, namun grafik garis juga berguna dalam beberapa hal. Yang pertama, harga tertinggi dan terendah yang diabaikan sehingga sebagian kegaduhan random yang terjadi selama sesi perdagangan dapat dieliminasi. Yang kedua, fokus pada pertimbangan harga penutup menampilkan grafik garis yang lebih bersih dan mudah diamati sehingga memudahkan analisis untuk melihat tren yang terjadi sebelumnya. Yang ketiga, harga penutupan juga sangat penting sebagai dasar pertimbangan karena mencerminkan para pelaku pasar yang benar-benar dipersiapkan untuk memegang sekuritas melampaui semalaman atau overnight atau melampaui seminggu atau over a weekend. Yang keempat, grafik garis memungkinkan pengeplotan dengan rentang waktu yang lebih panjang daripada grafik batang. Gambar 16.9 merupakan ilustrasi dari grafik garis. Grafik kandil atau candlestick, grafik lilin hanya mencerminkan fenomena jangka pendek. Kemampuan peramalannya juga relatif pendek, yaitu kurang dari 10 hari. Informasi yang disajikan dalam penggrafikan kandil identik dengan grafik batang atau bar chart. Dengan metode penggrafikan lilin atau candle chart menekankan pada harga pembuka dan harga penutup yang tercermin dalam kotak persegi 4. Dalam gambar 16.10, bagian atas dari persegi 4 berwarna putih mencerminkan harga penutup, sedangkan bagian bawahnya mencerminkan harga pembuka. Kemudian bagian atas dari persegi 4 berwarna hitam mencerminkan harga pembuka, sedangkan bagian bawahnya mencerminkan harga penutup. Secara normal, analisis umumnya ingin melihat harga meningkat selama hari tersebut, sehingga warna hitam atau gelap dari suatu lilin persegi 4 menawarkan suatu jenis bearish overtone. Kandil persegi 4 vertikal disebut dengan istilah real body yang mencerminkan aktivitas perdagangan antara harga pembuka dan harga penutup. Bila harga pembuka lebih tinggi dari harga penutup, hasil itu akan dicatat pada bagian atas real body, sedangkan harga penutup pada bagian bawah real body. Untuk membedakan harga tertinggi dan terendah dalam suatu hari, ditambahkan suatu garis tipis yang berada di atas atau di bawah real body. Garis tipis ini disebut sebagai bayangan atau shadow. Garis tipis di atas real body dinamakan bayangan lebih tinggi atau upper, sedangkan garis tipis di bawah real body dinamakan bayangan lebih rendah atau lower. Gambar 16.11 menyajikan beberapa bentuk yang umum digunakan dalam pengeplotan grafik lilin. Gambar A terjadi bila harga pembukaan identik dengan harga penutupan, di mana real body tercermin dari garis tipis horizontal. Garis B mencerminkan tinggi dan rendahnya suatu harga dalam suatu hari sehingga tidak terdapat bayangan atau shadow. Dalam gambar C, terdapat kemungkinan bahwa harga pembukaan dan penutupan relatif tinggi. Gambar D, terdapat kemungkinan bahwa harga pembukaan dan penutupan relatif rendah, sedangkan gambar E, kisar perdagangan yang relatif kecil. Dalam bentuk yang ekstrim, terdapat beberapa grafik yang memiliki nama khusus untuk meramalkan karakteristik grafik lilin. Gambar 16.12 menyajikan beberapa karakteristik grafik lilin tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
Garis putih panjang atau long a bit line terjadi bila harga penutupan jauh di atas harga pembukaan. Garis hitam panjang atau long black line terjadi bila harga penutupan jauh di bawah harga pembukaan. Kemudian garis doji atau doji line terjadi bila harga penutupan identik dengan harga pembukaan. Garis payung atau umbrella line terjadi bila real body relatif tipis dan mendekati harga tertinggi pada hari tersebut. Kemudian, puncak kisaran atau spinning top terjadi bila terdapat real body yang tipis dalam sehari dengan kisar perdagangan yang tipis pula. Dalam penggrafikan kandil, membedakan pola-pola kebalikan, di mana pada gambar 16.13 menyajikan dua bentuk berlawanan yakni hammer dan hanging man. Hammer dan hanging man merupakan pembalikan harga dalam sehari. Kedua pola tersebut dicirikan oleh real body yang relatif kecil dengan garis bayangan sedikit 2 kali dari ukuran real body. Hammer merupakan payung atau umbrella yang terjadi setelah suatu harga mengalami penurunan. Sesuai dengan namanya, bentuknya menyerupai palu dengan posisi grafik yang terletak di bagian bawah. Satu hammer dicirikan oleh pergerakan harga-harga dalam sehari yang menurun secara tajam dari harga pembukaan selama sesi perdagangan dan kemudian kembali ditutup pada posisi harga tinggi dalam hari itu juga. Hanging man merupakan kebalikan dari hammer. Suatu hanging man juga menyerupai payung yang dicirikan oleh pergerakan harga-harga dalam sehari yang meningkat secara tajam dari harga pembukaan selama sesi perdagangan dan kemudian kembali ditutup pada posisi harga rendah dalam hari itu juga. Real body dalam hanging man dapat dibandingkan dengan kepala, sedangkan garis panjang atau shadow menyerupai kaki yang tidak menyentuh bagian bawah. Selanjutnya ada model siklus pasar dan identifikasi tren. Perbedaan dalam tren ialah terkait perbedaan unit waktu yang digunakan. Grafik harian menunjukkan tren yang sangat singkat, hanya beberapa hari, sementara grafik multidekade mencakup data bulanan yang menunjukkan tren selama 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Perbedaan analisis tersebut dapat diperlukan karena dengan melihat tren yang lebih panjang, implikasi yang lebih besar dari pola pembalikan dapat diidentifikasi dengan sinyal tertentu. Tujuan praktis ada 4 bentuk tren, yaitu yang pertama tren jangka pendek, short term trend, itu antara 3 sampai 6 minggu, tren menengah intermediate term trend 6 hingga 9 minggu sampai 9 bulan. Kemudian ada tren primary trend antara 9 bulan hingga 2 tahun. Yang terakhir ada tren secular trend antara 8 tahun hingga 12 tahun. Selanjutnya ada puncak dan palung atau peak and trough. Gambar di samping mengilustrasikan transisi tren positif ke negatif, yakni tren meningkat dari pergerakan harga yang diinstruksi melalui koreksi dan diikuti dengan pergerakan harga lainnya. Kemudian diikuti dengan koreksi untuk melacak ulang pergerakan harga dan seterusnya. Ada beberapa puncak dan lembah. Setiap puncak lebih tinggi dari pergerakan harga sebelumnya dan setiap siklus turun secara progresif. Nah, ini rangkaian kenaikan harga melalui puncak dan lembah secara keseluruhan, kemudian diikuti dengan puncak yang lebih rendah dari harga puncak sebelumnya pada titik A, dan reaksi berikutnya menunjukkan harga yang lebih rendah di titik B. Jika serangkaian puncak dan puncak dan tidak mengalami peningkatan, maka ini menunjukkan bahwa tren mengalami pembalikan. Selanjutnya, gambar di samping mengilustrasikan transisi dari tren negatif ke tren positif dari bear to bull yang ditunjukkan dengan adanya penurunan puncak dan palung yang akhirnya berbalik menjadi tren baru yang meningkat. Pada titik terendah yaitu titik A, terjadi penurunan harga yang kemudian dapat dianalisis dengan lebih jelas dengan melihat kembali pergerakan harga yang terjadi. Meskipun belum ada konfirmasi bahwa harga telah mencapai titik rendah, namun terjadi peningkatan harga pada titik D yang ditandai dengan tanda panah tersebut, tanda titik D tersebut. Kemudian ada support and resistance. Gambar ini tuh menunjukkan bagaimana dan di mana sih posisi support dan resisten itu sendiri. Support ini mengacu pada volume pembelian yang cukup besar, baik aktual maupun potensial, yang mampu menghentikan tren penurunan harga saham dalam periode tertentu. Support terjadi ketika banyak investor melakukan tindakan ambil untung dengan menjual saham-saham karena harga jual yang cukup tinggi.
Sedangkan resisten itu mengacu pada volume penjualan yang cukup besar, baik aktual maupun potensial, yang mampu memenuhi semua penawaran dan menghentikan kenaikan harga saham dalam periode tertentu. Resisten ini terjadi ketika harga saham menurun setelah mencapai harga tertinggi. Kemudian lanjut ke area support and resistance. Banyak area yang menjadi support and resistance berada di sekitar angka-angka tertentu. Gambar tersebut tuh menjelaskan bagaimana support and resistance bekerja. Yang pertama, pada titik A1, pada harga 2.500 terjadi perubahan harga yang relatif besar. Harga turun tajam hingga mencapai titik B1. Kemudian, harga mulai naik dari level dasar hingga mencapai titik B2. Level ceiling di titik B2 terjadi pembalikan dari support. Kemudian yang terakhir, harga juga mencapai resisten pada titik A2. Kemudian ada pola bahu dan kepala, head and shoulders formation, adalah salah satu dari berbagai pola harga yang umum digunakan dalam analisis teknikal. Pola tersebut terjadi sebagai pembalikan ke atas atau ke bawah serta memberikan informasi tentang kelanjutan atau konsolidasi. Dalam gambar tersebut terdapat berbagai bentuk pola head and shoulders, berikut gambarnya. Pada sisi kiri dan kanan dari kepala atau head, H besar menunjukkan bahu kiri atau shoulder, S kecil, kepala atau head, H kecil, dan bahu kanan, S kecil atau SHS. Jika dilihat dari area yang lebih luas, terlihat bahwa kepala H kecil pada sisi kiri dan kanan merupakan bahu shoulder S besar, jadi SHS.